padat yang terdiri dari agregat partikel serbuk yang saling berikatan membentuk massa yang lebih besar dan kompak dengan ukuran partikel umumnya berkisar 0,2 sampai 4 mm. Nah, dalam bidang farmaseutika sendiri, granul dapat digunakan sebagai produk antara dalam pembuatan tablet atau kapsul maupun sebagai sediaan akhir seperti granul instan dan granul effervescent. Secara fisik, granul memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang lebih baik dibandingkan serbuk halus karena ukuran partikel yang lebih besar serta distribusi ukuran yang lebih seragam. Sedangkan granulasi sendiri adalah proses pembentukan granul dari campuran serbuk dengan tujuan untuk memperbaiki sifat fisik dan mekanik bahan sehingga lebih mudah diproses menjadi sediaan padat. Proses ini bertujuan meningkatkan homogenitas campuran, memperbaiki daya alir, serta meningkatkan kemampuan pemadatan bahan saat proses kompresi. Tujuan granulasi sendiri, yang pertama memperbaiki sifat alir, di mana serbuk halus memiliki luas permukaan besar sehingga gaya kohesi antar partikelnya tinggi dan alirannya buruk. Granulasi meningkatkan ukuran partikel sehingga kohesi berkurang dan aliran menjadi lebih baik. Yang kedua, mencegah segregasi, di mana perbedaan ukuran dan densitas partikel dalam campuran serbuk dapat menyebabkan pemisahan komponen. Granulasi menyatukan partikel sehingga distribusi zat aktif tetap homogen. Yang ketiga, meningkatkan kompresibilitas, di mana granul memiliki kemampuan deformasi dan pembentukan ikatan antar partikel yang lebih baik sehingga menghasilkan tablet dengan kekerasan dan kerapuhan yang sesuai. Adapun keuntungan dan kerugian granulasi, di mana keuntungannya itu, yang pertama, granul lebih kuat dan kompak. Yang kedua, homogenitas campuran lebih baik. Yang ketiga, memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas. Yang keempat, mengurangi risiko segregasi. Dan kerugiannya sendiri, yang pertama, tidak cocok untuk bahan sensitif panas dan kelembapan, seperti granulasi basah. Yang kedua, proses lebih kompleks dan membutuhkan pengeringan. Yang ketiga, biaya produksi lebih tinggi. Dan yang keempat, risiko degradasi zat aktif akibat air atau suhunya tinggi. Kedua, metode pembuatan granul konvensional, di mana ada dua metode. Yang pertama, granulasi basah atau wet granulation. Prinsip kerjanya itu menyatukan partikel serbuk dengan bantuan cairan pengikat, sehingga terbentuk massa granul yang stabil setelah dikeringkan. Tahap pengerjaan secara umum, yang pertama, menimbang dan menghaluskan bahan obat dan bahan tambahan. Yang kedua, mencampurkan bahan obat, pengisi, dan penghancur dalam. Yang ketiga, menyiapkan cairan pengikat dan penambahan pewarna jika dibutuhkan. Yang keempat, mencampur cairan pengikat dengan campuran serbuk membentuk massa basah. Yang kelima, pengayakan adonan lembab menjadi pelet atau granul dengan ayakan nomor mes 6-12. Yang keenam, melakukan pengeringan granul lembab dengan suhu antara 40 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Yang ketujuh, lakukan pengayakan granul kering dengan menggunakan ayakan nomor 12-20. Yang kedelapan, lakukan pengayakan granul kering dengan menggunakan ayakan nomor mes 12-20. Terus metode alat granulasi basah sendiri, yang pertama ada low shear mixer, yang kedua high shear mixer, yang ketiga fluid bed granulation, dan yang keempat ada spray dryer. Cairan pengikatnya sendiri berupa air, alkohol, larutan polimer seperti mucilago amili, gelatin, dan PFP. Dan metode yang kedua ada granul kering atau dry granulation, di mana prinsip kerjanya itu serbuk diberikan tekanan tinggi untuk membentuk massa padat besar atau slug atau lembaran yang kemudian dihancurkan dan diayak kembali menjadi granul yang lebih kecil. Adapun tiga cara utama yang dapat dilakukan pada metode granul kering, yaitu yang pertama ada slugging, di mana dia serbuk dikempah menjadi tablet besar atau slug, kemudian slug digiling dan diayak menjadi granul. Setelah itu granul dicampur dengan eksipien tambahan dan dapat dikempah ulang menjadi tablet. Metode ini tuh merupakan teknik granulasi kering yang tradisional. Yang kedua ada roller compaction, serbuk ditekan di atas roll berputar sehingga terbentuk lembaran padat, kemudian ribon digiling menjadi granul. Metode ini tidak menggunakan cairan, cocok untuk bahan sensitif panas dan lembab, serta lebih efisien dibanding slugging. Yang ketiga ada direct compression, kempah langsung, di mana campuran serbuk langsung dikempah menjadi tablet tanpa melalui proses granulasi. Metode ini paling sederhana dan ekonomis, tetapi hanya cocok untuk bahan dengan sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Adapun indikasi penggunaannya, di mana dia sangat cocok untuk bahan aktif yang peka terhadap panas atau termolabil, dan digunakan jika zat aktif memiliki sifat alir yang sangat buruk, namun dosisnya terlalu besar untuk metode cetak langsung. 3. Eksipien dalam granulasi. Yang pertama ada binder. Eksipien yang digunakan untuk mengikat partikel serbuk sehingga terbentuk granul atau tablet yang kuat. Contohnya itu ada PFP, pati pregelatinisasi, gelatin, HPMC, sukrosa, dan akasia. Yang kedua pengisi atau filler, yaitu eksipien untuk menambah massa atau volume dan membantu kompresibilitas serta keseragaman dosis. Contohnya itu ada laktosa, microcrystalline selulosa atau MCC, pati, manitol, kalsium fosfat dibasa, dan sorbitol. Yang ketiga ada lubrikan, yaitu eksipien untuk mengurangi gesekan dengan alat dan mencegah sticking saat kompresi. Contohnya magnesium stearat, asam stearat, kalsium stearat, natrium stearil fumarat, talc, dan PEG. Yang keempat, disintegran, yaitu eksipien yang mempercepat hancurnya tablet saat kontak dengan cairan. Contohnya pati,
sodium staglycolate, cross-camelosodium, cross-povidone, alginat, dan MCC. Yang kelima, stabilizer, yaitu eksipien untuk menjaga stabilitas fisik, kimia, dan mikrobiologi obat. Contohnya natrium metabisulfit, BHT, BHA, EDTA, dan asam askorbat. Yang keenam, ada glidan, yaitu eksipien untuk meningkatkan sifat alir serbuk atau granul. Contohnya koloidal silikon dioksida, talk, pati, magnesium karbonat, kalsium silikat, dan aerosil. Yang ketujuh, ada RRM atau release rate modifier, eksipien untuk mengatur kecepatan pelepasan obat. Contohnya itu ada HPMC, etil selulosa, karbomer, santan gum, kitosan, dan eudragit. Yang kedelapan, CCA atau coloran dan coating aid. Coloran, di mana dia memberi warna untuk identifikasi dan estetika, sedangkan coating aid membantu proses pelapisan agar film stabil dan merata. Contohnya titanium dioksida, tetrazine, sunset yellow, besi oksida, PEG, dan HPMC. Yang keempat, evaluasi mutu fisik granul, di mana yang pertama ada sifat alir atau flow properties. Sifat alir itu menggambarkan kemampuan granul untuk mengalir secara seragam selama proses manufaktur, terutama saat pengisian dan pencetakan tablet. Nah, yang pertama itu bisa dilihat dari sudut istirahatnya, di mana sudut istirahat adalah sudut antara permukaan tumpukan granul dengan bidang datar. Nilai sudut kecil menandakan aliran baik karena gaya gesek dan kohesi antar partikelnya rendah. Rumusnya bisa dilihat, di mana parameternya itu 25-30 derajat sangat baik, 31-35 derajat baik, 36-40 derajat cukup, dan 46 derajat menunjukkan sangat buruk. Yang kedua ada laju alir, dia menunjukkan kecepatan granul mengalir melalui lubang tertentu dan mensimulasikan aliran dari hopper ke die. Nah, parameternya itu aliran kontinu dengan laju lebih dari 10 gram per detik menunjukkan sifat alir yang baik. Parameter kedua itu ada densitas dan kompresibilitas. Parameter ini memprediksi kemampuan granul mengisi ruang cetak dan membentuk tablet yang kompak. Nah, densitas sendiri dibagi menjadi yang pertama ada bulk density, yaitu kerapatan granul tanpa pemampatan diperoleh dari perbandingan massa terhadap volume awal, digunakan sebagai dasar penentuan ukuran die dan kemasan. Yang kedua ada tape density, yaitu kerapatan setelah granul mengalami ketukan hingga volume konstan, menggambarkan kondisi granul saat terkena getaran mesin. Yang ketiga ada index CAR atau compressibility index, dia menunjukkan tingkat pemampatan granul serta hubungannya dengan sifat alir. Rumusnya bisa dilihat, dan parameternya itu sendiri kurang dari 10% sangat baik, 11-15% baik, 25% itu buruk. Yang keempat ada rasio Hausner, yaitu perbandingan tape density terhadap bulk density untuk menilai kohesivitas granul. Parameternya lebih kecil dari 1,25 menunjukkan granul mudah mengalir. Parameter yang ketiga yaitu karakteristik partikel, di mana dia dibedakan menjadi yang pertama distribusi ukuran partikel. Dia diukur dengan ayakan bertingkat untuk melihat keseragaman ukuran. Distribusi yang baik mencegah segregasi dan menjaga keseragaman bobot serta dosis. Yang kedua ada ukuran partikel rata-rata, dia berhubungan dengan luas permukaan, kelarutan, dan kecepatan reaksi. Parameternya itu ukuran ideal sekitar 250-100 mikrometer dengan jumlah partikel halus kurang dari 15%. Yang keempat, kandungan lembab atau loss on drying, dia menunjukkan kadar air atau komponen volatil dalam granul. Kelembapan berlebih dapat menurunkan stabilitas dan menyebabkan penggumpalan. Parameternya itu sediaan umum 2-4%, sedangkan efervescen sangat rendah, yaitu kurang dari 1-3% untuk mencegah reaksi prematur. Yang kelima, parameter khusus sediaan efervescen, di mana yang pertama ada waktu efervescen, di mana waktu yang diperlukan granul larut sempurna sambil menghasilkan buih. Parameternya itu larut sempurna kurang lebih 5 menit pada kurang lebih 25 derajat Celcius. Yang kedua, pH larutan, menentukan kenyamanan konsumsi serta stabilitas zat aktif. Parameternya biasanya itu sekitar pH 4-6 sesuai dengan formula. Yang ketiga, kandungan CO2, dia menunjukkan jumlah gas yang dihasilkan selama reaksi efervescen dan berpengaruh pada kecepatan hancur serta efek karbonasi. Parameternya itu umumnya sekitar 300-800 mg CO2 per dosis dan harus konsisten.